Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita sudah tersambung dengan orang tua mendiang almarhum Yosua Huta Barat. Ada Pak Samuel Huta Barat. Selamat siang, Pak Samuel. Selamat siang, Naila. Baik, Pak Samuel, kita ingin minta tanggapannya dari pihak keluarga terkait JPU yang menuntut terdakwa Kuat Ma'ruf dengan 8 tahun penjara, 8 tahun pidana. Sudah setimpalkah menurut Anda? Kembali kita lihat mulai dari perkara terjadinya mulai dari Magelang, memang si Kuat Ma'ruf ini sangat dominan di perkara ini. Apalagi dia di waktu di Magelang sempat membawa sebilah pisau untuk mengejar-ngejar almarhum. Yang kedua, sesudah sampai di Jakarta, kan dia serempak ke lantai 3 di rumah pribadi Ferdy Sambo dengan Putri. Yang ketiganya itu kan dia mengetahui pembunuhan itu di Duren 3. Dalam hal ini memang dia sudah terkait di dalam pembunuhan berencana. Terhadap ancaman tuntutan 8 tahun penjara ini, ya bagaimana lah mau kita bilang ya, kita selaku orang tua almarhum, rasanya kurang pantas tuntutan ini. Sebenarnya pantasnya sama dia harusnya 15 tahun itu. Soalnya dia sangat dominan di perkara ini. Sumber malapetaka itu kan dari dia, mulai dari Magelang itu. Ya, jadi pihak keluarga menilai bahwa Kuat Ma'ruf menjadi sumber utama dan kemudian ada niat yang sudah ada sebelumnya ya Pak Samuel. Nah, apakah dalam hal ini dari fakta-fakta persidangan Anda menilai pihak JPU sudah memberikan bukti-bukti atau petunjuk yang saling berkaitan bahwa mereka bersama-sama turut serta melakukan pembunuhan berencana ini, Pak Samuel? Memang tidak terlibat secara langsung si Kuat Ma'ruf membunuh ya, menembak, tapi dia mengetahui segala hal mulai dari Magelang sampai ke Duren 3. Dalam hal inilah kesalahan dia, keturutsertaan dia. Kenapa dia tidak melapor polisi? Padahal di rumah Duren 3 itu dia sudah mengetahui ada pembunuhan. Disitulah sangat salah satu kesalahan dia itu. Tapi dalam hal ini mari kita berdoa agar Pak Hakim nanti memberikan keputusan yang setimpal dan kami mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, Pak Samuel, kalau Anda melihat sudah cukupkah fakta-fakta hukum yang dibacakan oleh tim JPU tadi? Kalau tadi ya soal fakta-fakta hukum yang dibacakan jaksa penuntut umum sudah di penghujung saya sampai di rumah, jadi tidak saya ikuti semua. Tidak berapa lama lagi sudah dibacakan tuntutan. Baik, Pak Samuel, ini kan tentu akan ada tanggapan ya dari pihak tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf begitu yang menyiapkan pledoi dari hasil tuntutan yang dibacakan ini. Hukumannya mungkin bisa diperingan atau seperti apa nantinya pandangan Anda ketika tim kuasa hukum nanti memberikan pledoi dari hasil tuntutan yang dibacakan? Itulah peran satu penasihat hukum ataupun pengacara si Kuat Ma'ruf dia untuk membela dia agar semaksimal mungkin orang itu berusaha untuk meringankan hukuman untuk si Kuat Ma'ruf. Tapi dalam hal ini mari kita tunggu nanti pledoi dia di minggu depan. Baik, Pak Samuel, ini Kuat juga diyakini memang melanggar pasal 340 KUHP ya, jungto pasal 55. Jaksa juga menyatakan tidak ada alasan pemaaf bagi Kuat Ma'ruf. Apakah tuntutan ini dikatakan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang disampaikan dari hasil persidangan sejauh ini? Memang tadi saya dengar itu yang ikut serta dia di pasal 340 sudah terbukti, tapi ada hal yang meringankan dia menurut tuntutan jaksa tadi, bahwa si Kuat Ma'ruf tidak anggota polisi ataupun penegak hukum. Itulah salah satu yang meringankan dia di dalam tuntutan jaksa ini menurut keterangan tuntutan jaksa tadi. Seperti yang saya bilang tadi, mari kita berdoa agar Pak Hakim nanti boleh memutuskan di atas dari 8 tahun. Baik. Dikatakan oleh sejumlah pengamat bahwa yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf ini memang yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Hari ini kita juga akan sama-sama mendengarkan pembacaan tuntutan dari terdakwa Ricky Rizal. Apa yang pihak keluarga harapkan setelah ini? Yang kita harapkan soal Ricky Rizal, tentu Ricky Rizal di sini lain perannya dengan si
Kuat Ma'ruf. Ricky Rizal itu kita sudah tentu tahu mulai fakta persidangan bahwa Ricky Rizal mulai dari Magelang, dia sudah mengamankan senjata almarhum hingga ke Jakarta. Seharusnya kan senjata itu melekat sama almarhum. Taruhlah dia menurut kesaksian dia di pengadilan, senjata itu diamankan agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal orang itu sudah kembali ke Jakarta. Menurut setahu saya, senjata seorang polisi sangat melekat dengan yang pemiliknya. Ini sampai di Jakarta, senjata itu tidak dikembalikan. Ada apa? Yang keduanya itu, Ricky Rizal kan diajak Verdi Sambo ke atas untuk membuat suatu mufakat. Dia mengutarakan bahwa dia tidak ada mental untuk menembak Joshua. Jadi sangat berbeda sekali dengan peran si Kuat Ma'ruf. Kami sangat berharap di dalam tuntutan nanti yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum agar semaksimal mungkin tuntutan ke si Ricky Rizal. Sebab dia itu perannya sangat berbeda sekali, sangat penting sekali. Apalagi dia seorang anggota polisi yang sangat mengetahui hukum. Baik, Mas Samuel ditahan dulu, nanti kita akan kembali terhubung bersama Anda. Sebelumnya saya akan membacakan informasi. Kembali kita terhubung bersama dengan ayah almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat. Pak Samuel masih bergabung bersama kami? Ya. Baik, Pak Samuel, tadi kita dengarkan bersama bahwa jaksa penuntut umum ini menyebut bahwa JPU menyimpulkan tidak ada peristiwa kekerasan seksual di Magelang ya pada tanggal 7 Juli, tapi ada perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan almarhum Yosua, di mana Kuat Ma'ruf ini juga sempat mengungkapkan jangan ada duri dalam rumah tangga. Tanpa bermaksud menyinggung dari pihak keluarga, Pak Samuel, apa tanggapan Anda terkait hal ini? Memang kalau dinilai di Magelang itu ya, di sana kan diperkuat orang itu bahwa adanya pelecehan seksual atau pemerkosaan. Tentu itu sudah sangat tidak terbukti, tidak adanya visum dari polisi ataupun laporan polisi. Kalau soal bacaan dakwaan tadi di dalam dakwaan tadi yang dibacakan jaksa penuntut umum membuat suatu kesimpulan tentang adanya perselingkuhan, saya rasa sudah sangat jauh. Itu kan si Putri itu seorang nenek-nenek boleh dibilang. Anak saya itu kan boleh kita lihat. Sangat tidak mungkin. Apalagi di lingkungan itu kan sangat minim untuk berselingkuh. Seujung kuku pun ataupun seujung rambut saya tidak percaya itu ada perselingkuhan. Tapi itu kan menurut keterangan ataupun kesimpulan dari tenaga ahli dan jaksa. Pembuktiannya bahwa almarhum berselingkuh dengan si Putri tidak ada. Jadi mana bukti semua? Baik, Pak Samuel, ditahan kembali. Ini kami juga akan membacakan ke informasi berikutnya. Kembali melanjutkan perbincangan dengan ayah almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, tadi kita dengarkan bersama bahwa dalam pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum ini menyimpulkan bahwa saksi Verdi Sambo memberikan tambahan amunisi untuk senjata Richard Eliezer, serta Putri Chandrawati yang juga terlibat dalam pembahasan sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo serta CCTV. Apa tanggapan Anda terkait hal ini? Apakah juga sudah berdasarkan ini keterangan dari para saksi dan juga ahli yang disampaikan? Ya, terima kasih. Itu kan terjadinya penambahan amunisi di rumah Saguling. Jadi di sana kan sudah tentu kita tahu di fakta-fakta di persidangan dalam kesaksian terutama dari kesaksian si Eliezer bahwa Verdi Sambo menyarankan sama dia untuk menambahkan amunisi ke senjatanya si Eliezer. Dan si Eliezer pun mengutarakan bahwa si Putri ada di ruangan itu. Mereka bertiga. Dan sarung tangan itu tentu terdengar oleh si Eliezer di dalam rapat orang itu. Sudah tentu dalam hal ini sudah terbukti orang itu merencanakan suatu pembunuhan. Sudah melekat bagi mereka pasal 340 pembunuhan berencana. Baik. Pak Samuel, bagaimana juga dengan adanya penyesalan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dan drama tangisan di ruang persidangan oleh terdakwa Putri Chandrawati, namun tetap bersikukuh bahwa ia mengalami pelecehan begitu. Apa tanggapan Anda, Pak Samuel?
Di persidangan terakhir pemeriksaan terdakwa di minggu yang lalu memang penampilan si Putri itu sangat berbeda dengan di persidangan yang sudah lalu. Dalam persidangan yang lalu, yang minggu kemarin, bahwa si Putri merubah penampilannya. Nah, dalam hal ini di waktu persidangan yang lalu-lalu, di bulan-bulan yang lalu, penampilan dia itu sangat mentereng itu. Sekarang ini kan rambutnya diikat ke belakang, wajahnya tanpa dihias sesuatu bedak apapun, dan suaranya pun dirubah-rubah agar jaksa dengan hakim merasa kasihan melihat dia. Jadi dalam hal ini yang pertama sekali saya lihat bahwa rambutnya pun diikat ke belakang. Sebelumnya kan itu sangat terurai ke depan. Apalagi wajahnya ditutup masker. Hanya wajah dia yang nampak selama ini hanya seperempat lah yang kita lihat wajahnya. Nah, tumben kali ini di penghujung persidangan dia merubah penampilannya dan begitu tangisan-tangisan yang sangat dipaksakan saya lihat. Nah, oleh karena itu di dalam dia bilang bahwa dia tetap dilecehkan itu suatu fitnah bagi orang yang mati. Berarti memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Ini anak saya udah mati dibunuhnya lagi. Jadi sudah mati dibunuh lagi karakter apanya, harga dirinya, kehormatannya. Jadi inilah sangat perbuatan yang sangat keji menurut saya dibuat oleh si Putri ini. Sedangkan dia di Magelang tidak ada bukti yang sangat fakta di pemerkosaan itu, yaitu visum dan laporan dia ke polisi tidak ada. Jadi ini saya anggap ini ya fitnah ini. Baik, Pak Samuel, besok agendanya adalah pembacaan tuntutan ya untuk dua terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apa yang pihak keluarga harapkan tentunya dari melihat hasil atau fakta-fakta persidangan sejauh ini, Pak Samuel? Kami dari pihak keluarga ya, apalagi saya dari seorang ayahnya almarhum, melihat fakta-fakta persidangan mulai dari timbulnya permasalahan ini, mulai dari persidangan di bulan 10 yang lalu hingga kemarin, di sini sudah sangat melekat bagi mereka itu pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi oleh karena itu kami sangat berharap kepada jaksa penuntut umum agar diterapkan itu pasal 340 pembunuhan berencana. 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, Pak Samuel? Yang paling maksimal itu hukuman mati. Baik, bagaimana dengan terdakwa RR yang sesaat lagi juga akan menjalani persidangan? Apa yang diharapkan dari pihak keluarga? Tentu soal RR ya ataupun Ricky Rizal, dia sudah saya bilang tadi mulai dari Magelang, mulai dari terjadi kericuhan di sana, dia langsung mengamankan senjata almarhum. Sesudah dia mengamankan senjata almarhum, seharusnya kalau situasi sudah agak dingin, itu senjata dikembalikan sama pemiliknya. Nah, ini enggak. Sampai ke Jakarta kembali pun senjata itu tidak dikembalikannya. Alasannya sudah ditaruh di dashboard. Nah, yang pemilik senjata kan bukan dashboard, almarhum. Jadi apa di balik ini semua? Apa di pikiran si Ricky Rizal ini? Sampai ke Jakarta pun, dia diundang oleh si Ferdi Sambo rapat di lantai 3. Memang dia mengakui tidak sanggup untuk menembak. Mentalnya tidak ada. Tapi di Duren 3 kan dia mengetahui itu pembunuhan. Kenapa dia tidak lapor dengan yang berwajib? Sudah tahu dia di tempat itu ada penghilangan nyawa orang. Padahal dia seorang polisi. Dia yang paling senior di tempat itu. Dalam hal ini kami pun sangat berharap diterapkan di sana, yaitu 340 hukuman yang paling berat. Baik, terakhir Pak Samuel, bagaimana dengan terdakwa Richard Eliezer? Apa yang diharapkan pihak keluarga sejauh ini karena ada perintah jabatan di situ? Silakan Pak Samuel. Soal Eliezer ya, memang di awal persidangan di bulan 10 yang lalu, sebagai saksi kami pada saat itu, Eliezer sudah datang ke hadapan kami meminta maaf dan bersujud, dan dia berjanji untuk membela Bang Jos yang terakhir kalinya. Itulah ucapan dia. Kami bilang dengan istri saya, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan di sana
buka seterang-terangnya di persidangan. Cuman itu yang kami harap dari kami ini. Itulah yang kami bilang. Memang dia sudah diajukan oleh LPSK dengan pengacara si Eliezer bahwa dia itu adalah justice kolaborator. Kalau soal keputusan justice kolaborator itu nanti hak prerogatif oleh majelis hakim. Dan sebagai imbalan bagi dia soal justice kolaborator, biarlah nanti yang hakim yang memutuskan. Baik, terima kasih sudah memberikan keterangan Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel.